Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diana Vitasari NIM 185400028. Di seminar bisnis plan kali ini saya diberi kesempatan menjadi pembicara dengan saya akan menjelaskan juga mengenai bisnis saya, yaitu Our Salad Buah. Di sini ini merupakan gambaran dari produk saya. Ini saya yang foto produk sendiri. Kemudian latar belakang dan visi misi. Latar belakang dari bisnis yang saya jalankan yaitu salad buah adalah makanan penutup yang sedang populer di kalangan anak muda zaman sekarang. Salad buah terkenal karena dalamnya terdapat isi yang berupa mayones dan buah segar. Berawal dari kegemaran saya sendiri dengan salad buah, saya mencoba membuat salad buah dengan isi yang lebih beragam. Jadi selain memperoleh gizi yang seimbang dari buah-buahannya, konsumen juga akan mendapatkan serat yang cukup dari buah-buahan tersebut. Akhirnya saya terdorong untuk memproduksi dan menjual sendiri salad buah. Visi dari bisnis saya yaitu memproduksi salad buah yang memiliki nilai gizi yang tinggi dan tentunya banyak disukai masyarakat serta dapat menguasai pasar salad buah di seluruh wilayah Indonesia. Dengan visi tersebut, saya memiliki beberapa visi usaha, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan kualitas dalam pelayanan. Dua, berorientasi kepada kepuasan konsumen. Tiga, mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan. Empat, mengembangkan usaha di beberapa tempat strategis untuk memperluas usaha saya. Untuk pemasarannya sendiri, yang pertama strategi pemasaran saya, yang pertama saya jalankan yaitu dari mulut ke mulut. Awalnya saya tidak sengaja membuat salad buah ini, awalnya karena saya ingin membuat sendiri, kemudian saya iseng membuat story di WhatsApp story saya ke kontak yang saya save seperti itu. Kemudian dari situ teman-teman juga ingin mencoba gitu. Jadi awalnya dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, dari ke teman, kemudian dari keluarga, kemudian ke tetangga, dari mulut ke mulut. Kemudian saya mulai membranding sosial media saya. Jadi saya mulai membuat logo, saya mulai foto produk, saya mulai membuat akun Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Kemudian saya memanfaatkan marketplace Facebook karena di sini pasarnya itu sangat besar di Nganjuk. Kemudian saya bermitra dengan Grab dan Plaza Wage. Di situ saya menggunakan mulai mendaftar dan alhamdulillahnya saya dapat nomor dari marketingnya. Akhirnya saya mengurus Grab itu satu kali 24 jam itu sudah jadi, dan saya itu minta dari teman saya penjual nasi goreng yang dia juga mendaftarkan bisnisnya itu, usahanya itu di Grab, jadi bermitra dengan GrabFood gitu. Kemudian untuk Plaza Wage sendiri itu sama seperti ya Grab, itu marketplace yang baru dan itu ada di Nganjuk seperti itu. Dan setelah itu saya mengendorse ini lebih ke teman-teman gitu yang mempunyai followers yang banyak. Ya belum banyak, tapi juga belum banyak saya minta tolong endorse, tetapi sudah lumayan gitu. Jadi bisa direview teman-teman, kemudian dipasarkan di sosial media mereka seperti itu. Akhirnya ada permintaan yang datang seperti itu. Kemudian untuk kedepannya saya akan memiliki banyak stand atau cabang gitu, untuk memudahkan konsumen juga dalam menjangkau, juga kenal kepada produk saya seperti itu. Untuk segmentasi dan target pasar, nah di sini segmentasi demografinya itu semua masyarakat diutamakan wanita mulai dari anak kecil hingga dewasa dengan kelas sosial menengah ke bawah maupun menengah ke atas, karena wanita mayoritas yang menyukai salad buah. Jadi untuk menengah ke atas pasti jelasnya ini kan salad buah juga bukan makanan utama ya, jadi sebagai penutup gitu. Jadi bisa untuk menengah ke atas. Nah di sini saya juga bisa mengambil menengah ke bawah. Kenapa? Karena harga dari salad buah saya itu relatif terjangkau dengan isian full atau 90%-nya itu buah gitu. Jadi nggak isinya jelly dan mayonesnya itu nggak pelit, kejunya juga nggak pelit gitu. Jadi dengan harga yang bersaing itu mereka yang kelas sosial menengah ke bawah itu juga bisa membeli gitu, dan itu masih worth it buat mereka. Kemudian untuk segmentasi geografi, di sini masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Karena saya bertempat di Nganjuk dan awal dari usaha saya ini masih di Nganjuk gitu ya. Kemudian segmentasi psikografi. Di sini masyarakat yang ingin mengkonsumsi makanan sehat dengan buah yang segar serta bergaya hidup konsumtif. Mengingat bahwa salad buah bukan merupakan makanan utama, jadi harus konsumtif gitu teman-teman.
Jadi otomatis mereka akan membeli gitu, meskipun ini bukan sesuatu hal yang primer atau utama atau kebutuhan utama gitu. Kemudian strategi bauran pemasaran. Di sini strategi produk yang dijual adalah salad buah yang merupakan makanan yang pastinya memberi beberapa manfaat pada setiap konsumennya. Kemudian strategi harga per porsi mulai dari 10.000 sampai dengan 30.000 karena harga ini sangat terjangkau dan relatif murah serta menyesuaikan kemampuan atau daya beli konsumen. Yang ketiga, strategi promosi. Dengan memanfaatkan media sosial berupa fitur marketplace di Facebook, kemudian bermitra dengan Grab dan Plaza Wage serta selalu memberikan promo-promo yang menarik gitu ya. Kemudian yang keempat, strategi tempat usaha untuk sekarang masih di rumah sendiri. Tetapi untuk kedepannya saya akan menyewa stand atau tempat di depan supermarket mungkin atau tempat pembelanjaan yang ramai pembelinya, juga memiliki aliran listrik nih karena saya membutuhkan lemari es atau pendingin gitu ya agar terjaga gitu kualitas produk serta buahnya karena salad buah itu enak dikonsumsi saat fresh dan dalam kondisi dingin. Kemudian analisa SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk saya adalah saya menjual produk untuk semua kalangan masyarakat, terdiri dari beberapa macam buah gitu ya satu produknya dengan berbagai manfaat yang terkandung di dalamnya dan terjamin kebersihannya. Karena saya masih memproduksi sendiri, mungkin ada adik atau ibu yang membantu memotong buah seperti itu. Nah, tapi dalam produksinya sendiri itu masih saya handle sendiri gitu. Jadi saya sangat menjamin kebersihannya gitu, teman-teman. Kemudian yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk ini adalah tidak tahan lama. Nah nih, minimal saya dapat memperpanjang jangkauan kekuatan layak konsumsi produk selama 2 hari jika selama produk saya terletak pada lemari es pendingin. Produknya mudah ditiru juga karena sangat mudah sekali membuatnya. Namun perbedaannya di setiap salad buah itu ada pada kandungan mayonesnya. Dan saya itu menjaga betul resepnya dan saya sudah try and error gitu. Saya mencoba pakai mayones apa sih yang enak, gimana sih biar nggak cair gitu. Nah itu perbedaan setiap salad buah itu di situ gitu. Kemudian yang ketiga ada opportunity atau peluang. Di Nganjuk masyarakatnya masih banyak yang menggunakan Facebook. Jadi saya gencar promosi setiap hari. Terlebih fitur marketplace-nya yang sangat banyak membantu dalam penjualan saya. Untuk pengiriman yang saya lakukan yaitu delivery order atau DO dan cash on delivery atau COD, kemudian bermitra dengan Grab dan Plaza Wage dalam pengirimannya. Untuk kedepannya saya mensurvei dahulu tempat yang akan saya pilih atau sewa untuk membuka stand dan yang paling berpeluang bagus sehingga pembeli gampang menjaga produk saya dan lebih mengenal juga gitu ya. Kemudian yang keempat ada threat atau ancaman. Adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang lebih murah. Mungkin biasanya yang lebih murah itu ada kualitas buahnya itu buah-buah yang murah kayak ada pepaya gitu-gitu dan nanas, kayak isiannya itu ngawur. Dan sedangkan saya itu sangat menjaga isian dari salad buah sendiri, jadi buah yang enak dijadikan salad buah itu yang saya jadikan salad buah. Jadi saya nggak asal pilih segala buah gitu. Kalau saya itu tidak menggunakan buah naga misalkan, karena nanti di mayonesnya itu bisa nyampur warnanya dan itu bikin salad buah itu nggak cantik sepertinya gitu. Itu pendapat saya. Kemudian untuk penambahan pepaya atau nanas dan lain sebagainya itu biasanya ada pisang juga. Nah di situ sebenarnya kan rasanya bakal aneh gitu kalau buat salad buah. Salad buah itu cocoknya buat buah-buah yang teksturnya itu keras, airnya itu banyak, juga seger gitu kalau dimakan, kayak seperti meliputi melon, semangka, pear, apel kayak gitu. Nah itu sangat worth it untuk digunakan sebagai isian dari salad buah sendiri. Mungkin belewah juga bisa gitu ya. Kemudian untuk mensiasati ancaman itu, saya selalu mencari inovasi pada produk saya dari segi rasa, bentuk, dan kemasan nih. Pasti dari kemasannya yang cantik pun para pembeli itu juga akan tertarik gitu teman-teman. Jadi jangan sepelekan kemasan gitu ya. Utamanya adalah menjaga produk tetap dalam kondisi fresh sampai ke tangan konsumen, dan tidak kalah penting kebersihan pada produk saya, serta gencar melakukan promosi dan promo-promo yang menarik ya gitu. Nah saya tuh selalu membuat promo di Grab, promo-promo yang menarik gitu, entah nanti subsidi ongkir minimal pembelian sekian, kemudian untuk hari-hari besar saya diskon, misalkan 17 Agustus saya diskon 17% misalkan kayak gitu. Nah itu akan membuat merchant atau
toko kita, merchant kita di Grab itu naik gitu. Jadi ketika kita nggak search pun dia akan di atas atau dia akan kelihatan karena kita pasang promo gitu. Jadi penting nih promo-promo. Jadi dari awalnya promosi itu atau promo, nanti konsumen juga akan tertarik gitu. Dari situ saya bisa mengembangkan usaha saya, dan alhamdulillah banget dari penjualan di Grab maupun di offline itu lumayan banget. Nah, untuk DO dan COD itu saya menggunakan waktu yang serempak, misalkan ketika siang serentak jam 1 atau jam 11 gitu. Itu sekali jalan saya akan mengirimkan nih pesanan-pesanan dari para konsumen gitu, atau dari kloter kedua nih, misalkan jam 4 gitu. Nah, nanti itu sekali jalan dapat nganter ke beberapa konsumen kayak gitu. Jadi enggak waktunya lebih tertata gitu. Nah, ini ukuran cup dari salad buah saya. Untuk cup 300 ml itu seharga 10.000. Untuk yang 400 ml itu 20.000, dan yang 500 ml itu 30.000. Nah, ini untuk varian mayonnaise dari salad buah saya. Yang pertama ada varian green tea, original, dan juga taro. Nah, ini untuk foto produk atau produk-produk saya. Ini untuk greeting card yang saya kasih ketika ada yang beli gitu ya. Maaf, untuk ukurannya tadi 300 ml 10.000, medium 500 ml 20.000, dan yang besar ukuran large itu 750 ml harga 30.000. Kemudian untuk isiannya, dan ini 90% itu buah ya teman-teman. Bisa diorder via WhatsApp atau Instagram boleh, atau Facebook. Nah, ini untuk WhatsApp bisnisnya sendiri. Dan ini untuk packaging terakhir produk saya. Nah, sekian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita masuk sekarang ke sesi tanya jawab. Nah, ini nih untuk pertanyaan yang pertama dari Mas Panji nih. Jika harga buah fluktuatif, tindakan apa yang owner ambil gitu? Apakah akan berhenti produksi atau bagaimana? Nah, jadi gini Mas Panji, ketika harga buah kan kalau tidak pada musimnya kan pasti mahal gitu ya. Nah, misalkan nih melon yang mahal pada saat itu. Nah, itu saya mensiasati untuk isian produknya sendiri, untuk produk yang harga-harganya yang murah, misalkan katakanlah nggak mungkin semua itu dalam satu waktu itu mengalami kenaikan semua, itu nggak mungkin. Yang saya alami sejauh ini gitu ya, saya bisnis ini kan dari 2020 ya, bulan Juli. Nah, dari situ saya itu pada saat misalkan melon mahal, saya pada saat itu juga semangka itu murah misalkan. Nah, dari situ nanti isiannya yang saya ubah porsinya, persentasenya. Jadi melonnya itu yang agak sedikit tapi ada, kemudian untuk semangkanya kita perbanyak gitu. Tapi juga nggak yang beda banget gitu lah, yang banyak terus kemudian sedikit banget tuh enggak. Ya sepantasnya gitu lah, artinya gitu. Kemudian jadi saya nggak berhenti produksi karena harga itu buah fluktuatif gitu, karena saya benar-benar menjaga kualitas dan juga isi dari salad buah saya sendiri. Saya nggak mau nih kayak konsumen kecewa kemudian akhirnya tidak membeli lagi. Nah, itu jangan sampai. Mungkin saya berhenti produksi itu ketika saya ada satu event, saya harus menyelesaikan ada tugas apa, atau saya sibuk apa mungkin dari kuliah atau lain sebagainya. Nah, itu saya biasanya berhenti produksi karena semua itu masih saya handle sendiri gitu ya. Jadi saya berhenti produksi itu kalau ada kesibukan yang nggak bisa ditinggal kayak gitu. Semoga menjawab ya. Nah,
kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Mas Muhammad Ikhlas Darmawan nih. Nah, pertanyaannya, dari yang disampaikan owner, bisnis salad buah owner ini sudah mengalami naik turun. Saya penasaran nih, apakah alasan yang membuat owner terus menjalankan bisnis yang dijalankan gitu. Nah, sebenarnya kalau ditanya sudah naik turun, sudah jelas ya, kayak berhenti produksi, kemudian lanjut lagi, seperti karena ada kesibukan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, saya boleh sedikit cerita. Jadi bisnis saya ini dulunya itu bernama Sardes atau Salad dan Dessert, dan itu saya bekerja sama dengan teman saya, tapi tetap saya ownernya. Nah, di situ ada nih kayak kendala internal gitu yang tidak bisa saya jelaskan. Nah, akhirnya saya berhenti dari bisnis ini, saya hentikan dulu nih. Terus akhirnya saya berdiri sendiri dan mengubah nama produk salad buah saya ini menjadi Our Salad Buah gitu. Dan mungkin di akhir nanti setelah pertanyaan Mas Ikhlas akan saya kasih throwback atau sedikit kita mengenang perjalanan saya awal gitu ya, dari bisnis yang semula awalnya saja sampai dengan sekarang yang menjadi Our Salad Buah. Kemudian apa sih yang menjadi alasan saya? Jadi di sini yang menjadi alasan saya itu karena ketika saya itu membuat story misalkan ya, itu kadang ada teman-teman itu banyak yang tanya gitu loh, kapan nih jualan lagi gitu, kapan jualan lagi, udah kangen nih sama saladnya gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya buat saya itu semangat dan ingin memproduksi lagi meskipun sudah berhenti. Itu ketika saya ada kesempatan buat memproduksi lagi, saya produksi lagi, dan itu benar-benar yang buat saya semangat gitu loh, ketika ada permintaan dari teman-teman yang kangen dengan rasa salad buat saya gitu, ingin membeli, jadi saya memproduksi lagi, saya terus, dan saya akan mengembangkan ini terus untuk kedepannya pun saya ingin membesarkan nama salad buah produk ini gitu di Nganjuk khususnya. Jadi punya outlet, kemudian sampai membuka cabang gitu. Nah, itu saya pingin banget. Semoga menjawab ya Mas Ikhlas. Oh ya, untuk Mas Ikhlas sendiri nih, biasanya juga dia itu Masnya sendiri tuh juga WhatsApp ke saya, kapan jualan lagi gitu-gitu, semangat gitu-gitu. Sebenarnya Masnya juga ngasih semangat. Nah, itu sebenarnya yang buat saya semangat terus sampai sekarang, dan teman-teman lainnya gitu. Jadi terima kasih banget nih teman-teman. Enggak menjawab ya Mas. Pertanyaan terakhir nih dari Mbak Rahayu Saputri ini.
selama bisnis salad bar dijalankan, apa sih kendala atau hambatan yang dialami oleh owner? Nah, ini sebenarnya sudah terjawab dari awal-awal tadi. Jadi yang menjadi hambatan atau kendala yang pertama itu dulu pernah join dengan teman, kemudian partner gitu, kemudian ada masalah internal. Nah, akhirnya harus berhenti gitu ya. Kemudian saya berdiri sendiri dan mengubah nama atau membuat brand sendiri, yaitu Our Salad Gua ini gitu. Kemudian hambatan atau kendala, hambatan sih lebih ke saat saya ada kewajiban buat kuliah, ada kegiatan-kegiatan lain yang harus saya lakukan gitu ya. Nah, itu saya nggak bisa nih pegang bisnis ini juga kalau ada sesuatu hal yang haruskan saya ke luar kota juga gitu, karena bisnis ini tuh masih saya pegang sendiri, masih saya produksi sendiri. Nah, itu juga menjadi kelemahan dari bisnis ini gitu ya, karena tidak bisa konsisten gitu, buka terus gitu. Nah, untuk kedepannya mungkin bisa saya lebih aware lagi gitu, dan segera merekrut karyawan misalkan, biar bisa berjalan terus. Jadi mohon doanya teman-teman, semoga bisnis bisa berkembang dan segera bisa berjalan secara konsisten gitu ya. Terima kasih. Dan mewakili ini pertanyaan terakhir, mungkin saya tutup seminar bisnis kali ini. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Yang semoga juga bisa memotivasi teman-teman buat bisa berbisnis, buat bisa mengawali, dan jangan takut karena kita nggak tahu nih rezeki kita kalau kita nggak berusaha gitu. Jadi semangat buat teman-teman semua. Makasih yang udah datang di seminar ini dan melihat. Semoga bisa membuat atau bisa menambah semangat teman-teman gitu ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.